Saya Kadarisman dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 8. Berikut ini adalah video tentang aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Dan dalam video ini terdiri dari aksi nyata saya di ruang kelas, yakni tentang bagaimana cara membuat kesepakatan kelas dan dilanjutkan dengan kegiatan diseminasi kepada rekan-rekan guru. Selamat menyaksikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak belum menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya apa kabar? Baik. Ada yang kurang sehat nggak? Benar. Sok duduk di sini. Oke. Untuk sekarang kita mau bikin kesepakatan bersama ya. Oke. Kesepakatan wae bersama. saya. Apa dulu emang berapa? Kesepakatan bersama biar nanti kalau ada seseorang yang kayak lupa, terus ya mungkin anak-anak yang melanggar, balik lagi ke kesepakatan itu. Tapi sekarang Bapak pengen libatin kalian bikin yang satu-satu ya. Jadi kesepakatan itu nanti pada akhirnya itu jadi keyakinan dari diri kalian masing-masing. Maksudnya misal contoh kemarin kan kita bareng-bareng ada masalah sama Bian di sini. Kenapa? Setelah ditelusuri kan ada namanya apa? Body shaming itu. Tahu body shaming? Tahu. Apa? Mengejek fisik. Mengejek fisik. Ada body shaming mengejek fisik. Nah, nanti dengan kesepakatan itu ke depan kalau ada yang body shaming lagi kita balikin lagi ke sana. Di awal kan kesepakatannya kita kalau bercanda nggak pakai fisik. Intinya kita harus menghormati orang lain walaupun dia maaf kurus atau dia gendut. Oke. Kesana intinya. Nah, sekarang tugas kalian pikirin. Menurut kalian harus kayak gimana sih teman-teman itu atau kalian itu biar enggak ya biar bisa hidup bersama gitu ya. Oke, paham? Paham. Bapak mau apa sih? Bapak mau bagi ini satu-satu. Kalian mau milih warnanya? Sudah. Enggak, udah aja kan? Oke. Apip ambil satu dong sini. Punten. Enggak. Lupa ambil satu. HP-nya simpan aja dulu. Naik. Ambil. Bawa pulpen enggak? Bawa. Bawa dulu. Kerja bawa pulpen enggak? Bawa. Siapa yang enggak bawa pulpen? Pasnya bawa pulpen? Enggak. Boleh tolong bawa dulu. Jadi bawa dulu, enggak apa-apa. Ya. Sok, punya kan sedih. Kamu mau ini bapak hubungi satu. Siapa Fajar atau Rian? Siapa yang belum lagi nih? Siapa yang belum? Rian. Ya, Rian udah bisa nulis? bisa. Bisa, bagus. Sedikit aja. Nova, ada lagi ya? Iya. Nggak apa-apa. Nah, Bapak tadi ditempel lagi. iya nanti ditempelin di sini di depan. Oke. Oh, yang kewajaran. Nah, nanti kalian perlihatkan kalian mau Bukan apa. biasa, atau? Oke? Sekarang tugas kalian ya. Menurut kalian sebagai seseorang remaja itu harusnya gimana? Biar orang lain nyaman sama kalian, nyaman ada di sekolah, nyaman ada di kelas, harus seperti apa? Tinggi aja dia. Satu boleh, tapi lebih dari satu juga Ini singkat sini. boleh banget. Silakan.
Sok tulisnya gimana? Misal contoh tadi Bapak nyebut kalau bercanda jangan bawa-bawa Teman. bentuk tubuh gitu. Contoh itu. Silakan. Ini kamu kayaknya apa? Kalau teman itu orang itu kayaknya kayak gimana menurut kalian? Baik. Ya, apa? Misal kalau salah harus mau minta maaf. Contoh kan? Tadi Bapak contoh pertama. Ya, terserah. Ya, minta maaf. Tadi kan pertama contoh Bapak nyebut kalau apa sih namanya? Kalau bercanda jangan bawa bentuk badan. Tadi kalau salah harus minta maaf. Terus lagi apa? Ya nggak apa-apa. Yang penting bisa Bapak baca. Apa? Sok kesini boleh kalau mau nulis. Mohon instruksi. Jadi menurut Rian, menurut Topal, orang-orang itu harus seperti apa baiknya biar bisa nyaman di sekolah, biar bisa nyaman di kelas, biar biar bisa Enjoy, harus kayak gimana gitu. happy. Atau boleh kalau dari sini. Minta maaf, kurang minta maaf. Misal kalau ngobrol jangan ngobrol terus, dah oke. Oke. Oh, sih dia galak. Kabe tadi luakan apa yang apa? Jadi minjem cina itu lah. Ayo kamu tak tidak ada? Serius? Ya kamu gimana aja? Makan kanan Kiri. serius? Komen kanan ya halus internasional katanya. Ya. Tulis aja Pak. Hah? Dijual? Ada yang bukan? Ih, ngomongkan. Ulang atau kan lo? Balikin. Itu aku mau bohong. Baik Sama. Baik. Baik dari kanan. Gimana? Baca semuanya gimana? Please. Teman itu harus banyak senyum. Baik. Teman itu jangan banyak gibah. Nggak ada kuat ada banyak. Bella. Berlaku kasar. Teman Kami dari usia kecil biasa di apa dibenahi Tapi tidak. natural. dari usia itu mah bukan ya. Bapak, harus saya Setahun masih bisa di Bapak, baik TBA sukanya. Baik. Apa? Udah dikasihkan Udah. Jadi Mantap minta bayang harus baik. Baiknya gimana? harus Baik gimana? Kayak orang baik. Contoh baiknya gimana? Contoh baik gimana?
sekarang kan? Bisa ya? Oke, siap. Kami urutan Sinopor makan ente setelah diganti. Karunya ini Sinopor ente. Udah? Baca udah? Belum? Bingung? Gini we lah. Bingung? Belum ini. Saruti. Mama Abi. Bawa cilik. Yuk. Padahal belum ini. Bawa cilik. Oh, iya. Ya Allah. Akhirnya sendiri tapi belum. Cilik yuk. Kasih. Otak kamu tuh ada aplikasi. Udah? Udah lihat? Itu bagus. Apaan? Sebuah harga itu gimana? Kongkong nulis. Itu baca nulis. Lumpat. Di SLBT udah PNS kan? Udah tinggal. Pakai udah? Novel udah? Belum? Oh? Itu awal sih harus paham atau boro-boro mikir undang-undang juga susah. Lokasi anak apa? 7 menit lagi ayo. Istirahat. Oke. Apa enggak ada air? Dua apa lagi? Ada ulah gitu. Susah. Roda itu mah. Baca. Tentang sih Pak? Bekti win di oke apa? Indonesia. Literasi. Observasi bahasa Indonesia. Coba kemana aja? Kayaknya lagi sen beres. Atas dia naon? Budi. Naon ih. Udah? Tulis deui. Bapak ya. Enggak, nyebut apa? Ini siapa nih? Novel? Oke, bagus. Lanjut deh. Biar enggak takut. Udah selesai. Oh, tinggal ada satu lagi. Lupa HP-nya disimpan bagus. Oke, terima kasih buat anak-anakku semuanya. Ini Bapak udah menerima apa sih namanya? Menurut kalian itu harus seperti apa sih seorang remaja itu, teman-teman, itu kalau di kelas biar kalian nyaman. Oke, yang pertama ya. Ini dari Apip. Maaf, maksud aku gimana Apip? Apip, kayak utarakan. Maksud maaf gimana? Nggak tahu. Pemaaf mungkin. Harus pemaaf sebagai manusia. Harus minta maaf gitu. Udah kumaha Kalau lagi? punya salah. Serius Apip benar. Cek Apip udah kumaha maaf deh. Tapi dia dapat hari. Serius dalam meminta maaf. Oke. Terus yang kedua, Firza juga minta maaf. Maksud minta maaf gimana?
Minta maaf kalau apa? Kalau salah. Belum minta maaf kalau salah. Berarti kalau seorang teman itu, seorang remaja itu kalau salah harus meminta maaf. Oke. Terus yang minta maaf lagi ini dari Siti. Maksud Siti gimana? Sami. Jadi gimana? Minta maaf itu gimana? Followers. Jangan followers deh, cekakku gede. Gimana? Jadi seorang itu harus minta maaf kayak kalau apa? Marah. Kalau marah harus minta maaf. Misalnya seperti kayak aku pasang kelas. Harus minta maaf. Harus minta maaf kalau bikin orang marah. Gimana sih? Gitu. Harus minta maaf kalau membuat salah. Gitu. Oke. Siap. Bapak tulis ya kesimpulannya ya. Harus minta maaf jika Oke, ini nomor 1 dari kalian. Dari beberapa anak Bapak simpulkan harus minta maaf kalau berbuat salah. Oke, ini keyakinan yang pertama. Kemudian Apip sudah, Firza sudah. Oh, ini saling memaafkan siapa ya? Satu lagi maaf. Abia ya? Ini maksudnya apa Abia? Oh, belum tahu. Saya memaafkan kalau bukan. Harus saling memaafkan. Kalau buat salah, ini sama ya. Harus minta maaf, mau minta maaf kalau berbuat salah. Oke? Oke, itu kesepakatan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada dari Hazga juga. Yang paling panjang ini. Hazga, jangan urusin urusan orang. Terus kalau udah bikin perjanjian jangan dilanggar. Oke. Maksud urusin urusan orang gimana Kak? Ya tuh lamun batur mah batur, ulah ikut-ikutan gitu. Contoh. Contoh Ketika apa? Contoh atau contoh gimana? Contohnya misalkan Audia sama Bian lagi ada masalah terus Nova ikut campur takut dengan Nova tanya udah diem berarti ikut gitu daripada membara-bara Daripada ngomong-ngomongin gitu. Tapi seru sih. Iya. Jadi intinya jangan mengurusi. Biasanya kayak gitu munculnya di mana? Di status WA atau di mana? Di mana? Di WA. Terus lamun di WA nggak diblokir di DM IG ya jelas kan? Oh, gitu. Jadi jangan urusin urusan orang ya. Makanya jangan mengurusi urusan orang. Ya, boleh. Mana boleh? Jangan ngurusin urusan orang. Jadi kalau misalnya ada masalah bagusnya gimana? Kalau ada masalah kayak tadi Audia sama Abia lagi ada masalah, bagusnya gimana? Penyelesaiannya? Ya udah, belajar dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Buat apa kita pusing-pusing mikirin masalah orang? Jadi jangan urus urusan orang lain. Masuk akal sih, maksudnya bapak lihat gini, kalau ada yang kayak gitu deh, bapak lihatnya di status WA, kadang sok manas-manasin kayak gitu di kalian. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Ya, di WA kadang bapak sok sering lihat. Kalau ada masalah. Oke, bapak tawarin, menurut kalian setuju gak ini? Jangan urusan orang lain. Tidak.
biar cepat selesai. Setuju gak? Setuju. Bapak setuju? Setuju gak? Bersikap, setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Bilang. Setuju gak? Bilang. Oke, Ja. Oke, Siti. Abian? Setuju? Bilang. Setuju? Belum. Mumu, jangan dulu. Mumu setuju? Mumu setuju? Oke. Apip setuju? Oke. Naila semuanya? Udah jelas? Novel setuju gak? Ya, oke. Ide yang bagus. Terus yang kedua, jangan melanggar perjanjian. Kalau emang itu udah disepakati bersama. Ya, setuju gak? Setuju. Dalam arti jangan langgar kesepakatan kalau itu udah disepakati bersama, oke? Oke, setuju semua. 3. Oke, nomor 3 sudah. Oke, selanjutnya harga sudah. Selanjutnya ada ini dari Nova kayaknya. Saling menghargai teman dan saling menghormati. Boleh jelaskan? Maksud Nova gimana? Menghargai itu gimana? Kalau kita makna. Gimana? Contoh. Kau pernah nggak dihargainya siapa? Pernah? Ngomong berarti. Wah. Udah bebas, sok. Bebas. Iya teh kayak bapak pulang tani, Free shop. Bebas. Boleh apa? Menghargai, menghormati gimana? Contoh kalau menghormati gimana? Gila, Snoop. Kamu dua aku lancar bisa gimana? Jadi contohnya misalkan kan kayak kasus waktu itu ada yang bilang mama dia lontel lah apa gitu, harusnya jangan seperti itu ya, biarkan saja mau lontel mau apa biarkan saja, itu bukan urusan kita gitu. Oh, setuju. Oke, paham menghargai gitu. Tuh. Ada yang mau ditambahin? Jadi intinya menghargai orang bukan karena masa lalunya. Ya, jangan pandang orang karena masa lalunya. Itu intinya ya. Menghargai orang. Termasuk nanti di per WA-an, per statusan ini oke? Setuju? Setuju. Dan di IG mah jarang ke area lu baru Baju udah diambil aja. Udah diambil. Oh, itu ngecek. Oh, Rani bisa menghormati. Sebenarnya itu bagus banget. Menghargai dan menghormati teman, mau itu di dunia nyata atau di dunia maya. Mitos berkata si Ajga ada Pak. Oke, selanjutnya ini ada dari Rian. Harus saling menyayangi sama Rian. Rian. Harus saling menyayangi sama. Menyayangi itu maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Atau siapa Novel bisa bantu? Sama sih? Menyayangi gimana? Oh iya.
Gimana? Tidak boleh. Tidak boleh mengejek teman. Pintar, bagus banget. Tidak mengejek teman gitu ya. Tadi udah ada belum sih? Jangan mengurus, jangan langgar kesepakatan. Oke, tidak boleh mengejek teman. Oke, mungkin salah satunya body shaming atau bercanda. Body shaming kan naon? Bercanda, membercandai bentuk tubuh, kayak gitu ya. Oke, dilarang. Iya. Oke, Bapak kira udah bisa mencakup semuanya. Tinggal Mumu harus baik ke mana? Mana nih? Mau? Di sini. Di sini. Ah, di sini. Harus baik ke mana? Udah jelas. Oke, berarti udah cukup ya kamu udah kenal dulu ini. Oke, jadi semuanya perhatian ke depan. Ini kesepakatan kita 1 tahun ke depan. Kita nanti akan berkumpul lewat komunitas ini. Kalian di kelas di jenjang SMP C. Kesepakatan yang akan kita patuhi barusan udah kita bersama-sama. Pertama, minta maaf jika berbuat salah. Oke, setuju ya? Setuju? Setuju? Gak setuju? Oke, 2, jangan mengurus urusan orang lain. Kalau ada masalah, jangan diperparah. Biar belajar untuk menyelesaikannya. Oke? Setuju? Oke. Yang ketiga, jangan langgar kesepakatan. Oke, kita udah sepakat, usahakan tidak melanggar kesepakatan. Oke? Bapak nggak capek sih? Cuman ini kan cara belajar kamu. Selanjutnya, menghargai dan menghormati teman. Tidak hanya di dunia nyata, tapi sosial media juga saling menghargai dan menghormati tanpa lihat masa lalunya apa. Oke? Tanpa lihat orang tuanya siapa. Oke? Kita belajar menghargai teman-teman. Dan kelima, tidak saling mengejek sesama. Atau Bapak tadi sering sebutkan body shaming. Bersanda dengan postur atau bentuk. Setuju semuanya ya? Setuju semuanya, ada yang mau ditambahkan? Karena bintang 9? Tidak. Kalau tidak, nanti Bapak buat bikin posternya, Bapak sebarkan ke kelas. Jadi nanti kalau misal ada hal, ada masalah, Bapak mau balik lagi ke sini. Oke, kalian harus jadikan ini keyakinan, ini kesepakatan bersama, jadikan ini keyakinan. Oke? Kalau seperti itu, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Tidak. sampai jumpa minggu depan. Tapi nanti Bapak pengen ngobrol sama kerja dulu ya. Yang lain boleh ke kelas. Silakan. Sama-sama. Manawi ayah foto. Selamat bersenang-senang. Nikmati. Udah? Oke, Abi. Bismillah, 30 menit mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu Guru, di mana ini adalah diseminasi dari kegiatan kami di Guru Penggerak. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut ke tahapan selanjutnya, saya akan memberikan satu sticky note ke Bapak Ibu, Pak Anka belum. Kita mau buat sebuah kesepakatan kelas. Jadi apa aja yang harus kita lakukan, atau sebutlah aturan apa aja yang harus kita patuhi kira-kira biar kelas ini jadi enjoy, tujuannya bisa tercapai, dan ibu bapak di sini nggak keberatan. Kira-kira contoh,
Berarti yang pertama harus datang tepat waktu. Contoh kan itu. Terus yang kedua, misal boleh makan sama minum, enjoy atau apa, silahkan satu aja. Saya beri waktu 2 menit. Masih ini. Ya, diskusi ini. Ya, kira-kira apa? Bu Indah? Kemana ada Ibu Indah? Boleh satu aja. Kebanyakan nanti susah nulisnya. Kira-kira. Oke. Paja. Bahwa tidak boleh lebih dari 30 menit. Oke. Bagus banget. Pokoknya apapun itu. Dari Bapak Ibu semua. Kita jadikan kesepakatan kelas bersama-sama. Udah? Udah 2 menit? Oke. Oke. Oke, pada semua. Siap. Iya, siap. Isi belanja. Oke. Tapi kerennya ini beda-beda loh. Dari 7 yang ada. Oke, yang pertama. Belajar sambil bermain. Berarti maksudnya kita belajar tapi anak-anak enjoy gitu bermain. Oke, berarti tidak monoton gitu. Fokus gitu. Oh, tidak monoton gitu. Iya. Oke. Oke, satu tidak monoton. Bagaimana yang lain? Ya, tidak monoton. Kedua, materinya dikemas lebih menyenangkan. Itu siapa? Oh, Bu Sinta maksudnya? Oke. Berarti masuk tidak monoton? Masuk gak? Masuk ya, oke. Mulai dan berakhir tepat waktu. Wah, itu udah poin banget. Pada harus loh. Oh, bagus sih Pak. Aku suka. Mulai dan berakhir tepat waktu. Cakep banget lah bukan nama. Next, tidak main HP. Bu Nurul ya? Iya. Setuju. Jadi guru sama murid itu nggak boleh main HP. Ya, siap. Terus kalau harus nyari materi itu gimana? Ya, kecuali itu. Kecuali atas persetujuan bersama ya. Oke, selanjutnya mengacungkan tangan saat bertanya atau diskusi. Paham Kak? Oke ya. Berarti tidak ada yang ujug-ujug nembak ngobrol. Iya, oke. Ngacungkan tangan sebelum bertanya atau menjawab. Oke. Selanjutnya tidak monoton dalam pemberian materi. Sama aja ya, siap. Dan satu lagi diskusi. Semua orang berhak bicara ya, apapun itu. Oke, sereceh apapun itu. Ya, siap. Semua orang berhak berhak berbicara. Oke, di sini kita mengumpulkan secara garis besarnya ada 5. Kok nggak masuk sih? Maaf. Nggak usah. Sebetulnya. Oh. Oke, ini kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. 1, tidak monoton dalam memberikan materi. 2, mulai akhir tepat waktu. 3, tidak main HP, kita bareng-bareng. 4, mengacungkan tangan sebelum bertanya dan menjawab. Dan 5, semua orang berhak berbicara. Ada yang mau ditambahkan? Cukup ini?
Oke, kita sepakati bersama bahwa ini jadi kesepakatan kelas kita bersama. Setuju? Oke, terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke materi yang akan saya berikan. Ini adalah tentang budaya positif. Nah, pemantiknya aja dulu ya, Pertama buat kesepakatan kelas sudah. Nah, yang kedua ini. Ini untuk pemantik diskusi kita. Hasil raport pendidikan tahun 2023. Kenapa saya minta keterlibatan Bapak Ibu guru dari kelas tunarungu? Karena kebetulan yang kemarin jadi sampel kita itu adalah anak tunarungu semua. Kecuali SD itu Alpian salah diagnosis dulu malah masuk kelas B. Tapi ternyata dia autis. Hasilnya Alpian. Hasilnya pakai joki. Kadernya gitu. Terus sayangnya yang SMP kemarin itu kan pas ANBK si kabel lagi ada yang pembangunan ini, si kabel kan digunting. Jadi untuk SMP yang dulu riuh kita, Pak Darus yang masih ingat. Jadi SMP nggak masuk penilaian. Dan yang paling real itu yang SMA. Yang SMA hasilnya kayak gimana? Saya akan beberkan lewat tampilannya. Nah, ini hasil raport 2023 untuk di kita. Kemampuan numerasi murid itu sedang. Apa aja kemampuan numerasi murid? Konsep apa? Tambah, kurangi, kali bagi, lari ke konsep uang. Terus yang lebih rumitnya itu ada konsep kayak persamaan, luas, bangunan, volume kayak gitu. Untuk kemampuan numerasi murid ada di level sedang. Saya juga kurang tahu ini sedang ini seperti apa. Tapi intinya kalau menurut saya untuk hal-hal yang dasar seperti konsep uang mungkin mereka udah agak-agak bisa lah gitu, 1-2 orang gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua karakter murid. Nah ini itu diisi enggak hanya dari ANBK saja tapi Sulinjar Bapak Ibu di survei lingkungan belajar. Itu di karakter murid. Ya yang dinilai kan di sana itu banyak indikatornya dari akhlak, keimanan, gotong royong, kreativitas, cara pikir dan kemandirian. Itu di sedang juga. Ketiga, kondisi keamanan sekolah baik. Ini dilihat dari ada enggak bullying di sini sih gitu. Ya enggak ada di sini mah. Relatif aman. Ketiga, kondisi kebinekaan sekolah dilihat dari mana keragaman manusia dengan suku-sukunya di sini. Ya di sini mau orang Sunda 100%. Jadi ya nggak ada apa-apa gitu. Selanjutnya kualitas pembelajaran. Nah ini juga antara feedback dari anak-anak lewat ANBK atau Sulinjar Bapak Ibu. Nyaman nggak sih diajar sama Bapak Ibu? Apa sih paham nggak sih yang disampaikan oleh Bapak Ibu? Itu dari kualitas pembelajaran. Dan terakhir ada kemampuan literasi murid, dan ini saya kira yang paling jadi titik fokus utama ada di kurang. Ini juga saya juga kurang mendukung juga, maksudnya gini, ini kan ini dasarnya kan dari PISA. PISA itu program internasional student assessment. Jadi program untuk asesmen siswa secara internasional. Isinya apa? Isinya itu kemampuan mereka membaca dan kemampuan mereka berhitung. Gitu. Jadi ANBK itu ngacunya dari PISA itu. Skor PISA di kita itu nomor 62. Di Asia. Di Asia Tenggara kita nomor berapa belas kalau nggak salah. Nomor 1 Singapura. Vietnam itu udah naik ke 3. Kita masih ada di bawah cenderung gitu. Seperti itu. Jadi kenapa sekarang ANBK itu diangkat, UN itu dihapuskan seperti itu. Jadi untuk menyesuaikan dengan negara yang lain juga gitu. Tapi intinya materinya di dalamnya ya numerikal untuk kehidupan sehari-hari. Contoh tadi kan konsep uang.
untuk membaca ya membaca contoh membaca kalimat dan memahami bacaan gitu agar mereka bisa terhindar dari berita palsu atau hoax. Itu sedikit mengenai pemantiknya, itu kondisi di kita, tapi kita juga tidak mengeneralisasi karena ini standarnya untuk umum sebenarnya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak Ibu di sini ketika kondisi yang tadi gimana solusinya? Apakah kita akan abaikan karena ini standar umum? Apakah ternyata kita perlu juga untuk mengembangkan kemampuan literasi sama numerasi di anak-anak? Atau ada pendapat lain? Boleh angkat tangan. Kakak angkatan gimana? Oke, siap. Siap, Bapak Andika. Adik kelas saya siap. Menurut saya mungkin kebiasaan yang harus dirubah itu dari mulai yang sederhana dulu mungkin Pak. Jadi membiasakan anak literasinya itu dijalankan gitu Pak. Oke. Mau numerisasi ya makanya literasinya dibiasakan dari hal yang kecil itu. Jadi dengan pembiasaan. Ya, pembiasaan. Tapi menurut Bapak ini penting nggak hasil ini sebagai acuan kita? Penting ya? Oke, bagus banget. Hasilnya itu real anak gitu. Ya. Hasilnya jangan ada Joki. Ini terus terang untuk SMA ini nggak ada joki. Saya ngejokiinnya cuma si Alfian doang dulu. Emang hasilnya harus berdasarkan Kemampuan anak. Percuma dilakukan UTBK kalau menggunakan joki. Iya, enggak. Hasilnya nggak akan real sesuai Iya. kenyataannya. Oke. Jadi hasil ini menurut Bapak penting untuk jadi acuan dan kita butuh pembiasaan. Ya, intinya membiasakan dari hal yang sederhana dulu. Oke. Sederhana sudah ini bisa next level kayak ada buku. Iya. Next lagi, next. Ada nggak usah langsung ke pembiasaannya yang berat-berat gitu. Oke. Anak juga nggak akan nyaman. Oke. Bisa ngasih contoh nggak pembiasaan paling sederhana? Contohnya mungkin sama Bu Rista. Ini teh untuk tunarungu. Iya. Ya. Iya, karena ini sampelnya anak tunarungu. Lanjut atau Siap? sedikit nambahin sebenarnya, cuman yang mau saya kritisi itu kan standarnya memang standar umum ya. Iya. Jadi kita sebetulnya harus punya standar sendiri. Iya. Nah itu yang pertama yang harus dikritisi itu. Jadi kita harus punya standar untuk versi anak berkebutuhan khususnya. Walaupun kalau untuk tunarungu ya kognitif mereka tidak ada masalah gitu. Cuman memang kan kemampuan bahasa dan komunikasinya tidak sama seperti anak yang mendengar. Jadi kita harus punya standar tersendiri itu. Kalau sudah punya standar tersendiri, bagaimanapun kita juga harus menyetarakan kemampuan mereka dengan anak-anak yang mendengar. Caranya betul, literasinya harus dikembangkan. Dikembangkannya gimana? Kalau tunarungu, Bu Hajinya kedah seueur percakapan. Gitu. Kalau percakapan itu di kelas, ketika pergaulan, dia nanti tahu percakapan itu anak tunarungu itu melatih komunikasi. Dia bisa paham bacaan, kalau dia bisa memahami sebuah komunikasi kalau dia sudah ada apa sih tahapan-tahapannya gini Pak kalau di tunarungu kita camni apa dulu ya? Kok lupa? Dari berdati dulu dari hati ke hati. Nah itu kalau bisa jangan di skip karena nanti ada tahapannya untuk anak tunarungu bisa berkomunikasi yang pada akhirnya akan membantu kemampuan literasinya. Ya gitu Pak. Membiasakan dulu itu ya Pak. Oke. Sederhana ya. Sederhananya itu yang kata Pak sederhananya itu percakapan yang pertama. Percakapannya di kelas, di pergaulan, di lingkungan, di rumah gitu. Nanti setelah dia ngerti, banyak bercakap, banyak berkata, banyak menulis, banyak membaca, literasinya akan tergali sendiri. Oke, siap. Jadi intinya pembiasaan juga penting, tapi standar asesmennya juga harus lebih
reliable buat anak-anak lagi intinya ya. Betul. Ya. Ada lagi? Jadi tambah. Oke, penerus. Jadi intinya kan kalau misalkan konsep keluarga bahasa itu kan memang kalau kita amati kita itu kan secara yang orang normal. Yang normal pun kalau misalkan pas kita mau belajar bicara pun kan awalnya kita pun nggak tahu apa-apa ya, nggak ada bahasa sama sekali. Jadi konsep kita kenapa orang tua misalkan mengajak kita bicara supaya kita bisa bicara kan ya. Tapi si mama pura-pura misalkan mama lah. Kalau misalkan ini memang intinya kan kalau secara dasar konsep itu memang intinya untuk pembiasaan supaya bagus dalam literasi itu memang dari segi vocabulary gitu ya, dari namanya kan pembenaran kata ini seperti itu. Nah kalau misalkan tadi kan memang sejalan dengan yang dari dari pendapat dari Pak atas nama itu pun sama intinya kan dari percakapan itu arahnya menuju supaya kita anak itu memang terus dihujanin atau di apa dengan bahasa terus. Kalau misalkan memang udah bahasa yang dikasih dia itu, ya memang otomatis akan dari segi untuk literasi kalau banyak bahasa yang dia pahami pasti akan paham. Banknya udah ada, lagi dulu ya Mak. Banknya udah ada, jadi dia komunikasi keluar, ekspresifnya bakal banyak, bakal banyak paham. Oke. Jadi intinya ya pembiasaan ini benar-benar akan membantu literasi anak gitu ya ke depannya. Oke. Terus ini juga Siapa? dalam pemberian materi seperti di kelas itu jadi tidak fokus belajarnya ini pelajaran ini. Jadi semua bisa digali dari penemuan anak ya dari perangkat sekolah misalnya. Terus di perjalanan melihat apa terus dia bercerita. Nah, kita ambil apa yang dia ceritakan. Tadi saya lihat ada tabrakan. Tabrakan. Apa dengan apa? Misalnya mobil dan motor. Nah, bisa kita ke matematika atau ke apa berapa jumlah ininya gitu. Jadi dari pengalaman anak kita bisa ungkapkan untuk menjadi sebuah pembelajaran. Jadi tidak fokus kita yuk aja. Tapi pengalaman anak itu sendiri ya. Kayak dari paket enggak kayak gitu. Oke. Jadi sebelum belajar langkah baiknya kita misalkan ya contohnya saya sebelum belajar suka menanyakan sudah mandi belum, sudah makan belum, nanti anak otomatis bisa merespon gitu. Mirip kayak belajar bahasa Inggris gitu maksudnya. Enggak, kayaknya kalau belajar bahasa gitu belajar bahasa. Karena final itu kan yang utama itu pembelajarannya tentang komunikasi. Jadi yang utama anak bisa berkomunikasi. Ya. Untuk anak-anak tunarungu yang diutamakan seperti itu. Kita usahakan ya percakapan dari mulut misalnya ini tidak baca bibir tidak langsung menggunakan isyarat, tapi justru dengan baca bibir. Kalau anak bisa membaca bibir kita alhamdulillah, tapi kalau tidak mungkin isyarat hanya Bapak bantu saja ya. Jadi tidak Iya, jadi ini agak berefleksi juga saya kan akhir-akhir ini kemarin belajar bahasa Inggris lah gitu ya. Ya karena kayak gitu juga sama apa sih kegiatan sehari-hari dibahas nanti perbendaharaan kita naik bertambah gitu kan. Kayaknya prinsip bahasa sama aja gitu ya. Oke. Ini banyak sekali ide yang muncul dan ini sudah yang bisa menjamin kalau kita nggak mudi, murid nggak mudi, ini masih tetap berjalan. Dan itu apa yang saya maksud dengan budaya positif. Budaya positif. Jadi dalam budaya positif yang kemudian disepakati bersama-sama ini, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kemudian menjadi halangan kita gitu kan, atau apapun yang tadi ketika anak mudi itu bisa kita bisa kita berikan dasarnya bahwa kita kan udah punya kesepakatan bersama, kita ingatkan kembali gitu. Itu lebih dari bagaimana kita memberikan motivasi ekstrinsik aja gitu, ngedorong anak, terus ngehukum anak atau dan yang lain gitu. Ketika ada budaya ini bersama-sama, kita bisa bisa memberikan motivasi intrinsik ke anak-anak bahwa kita itu ternyata secara intrinsik juga butuh ini gitu. Itu mungkin terlalu abstrak, tapi saya akan jelaskan. Nah,
seperti yang tadi ketika saya memberikan sticky notes ke Bapak Ibu di sini, kita buat kesepakatan bersama, itu adalah salah satu yang paling awal dari pembiasaan atau pembuatan budaya positif di kelas. Seperti itu. Dari mana berangkatnya? Ini ada saya bagi menjadi 5. Yang pertama itu bagaimana cara kita berpikir untuk mendidik anak. Berpusat pada anak. Yang kedua tentang disiplin, hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima segitiga restitusi atau di kita mah dikenal sama coaching. Sebenarnya coaching ini tuh. Nah, kalau budaya itu apa sih? Oke, yang pertama kita mulai dari berpusat kepada anak dulu. Bahwa kalau awal juga saya berpikir saya sebagai guru harus bisa membawa anak menjadi lebih baik. Berarti kita sebagai kayak seorang yang super, saya sebagai penyihir, saya sebagai seorang Superman yang bisa membawa anak kita menjadi lebih sukses ke depannya. Dan ternyata itu pandangan saya salah. Kayak gitu. Kenapa? Nah, kalau kita pas dulu kuliah, kita kenal ada namanya tabula rasa teori. Tabula rasa itu bahwa bayi dilahirkan itu ibarat kertas kosong yang kemudian kita ngisi sendiri. Jadi kemudian setelah ditulis nanti bisa jadi buku bagus. Ternyata pandangan itu kurang relevan, kurang representatif. Kenapa? Karena ternyata manusia itu sejatinya dari lahir itu punya kodratnya sendiri. Makanya kodrat itu dibagi jadi 2. Ada kodrat alam sama kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Bakat. Watak dia sejak lahir. Karena itu murni diturunkan lewat genetik. Gimana seseorang punya kreativitas. Gimana seseorang punya keinginan yang tinggi. Gimana seseorang punya IQ yang baik. Gimana seseorang punya determinasi yang baik, itu ternyata kodratnya, dan itu diturunkan secara genetik. Itu tuh udah punya. Jadi anak itu bukan sebuah kertas yang kemudian kita harus ubah jadi sebuah karya yang bernilai. Nah, kemudian yang kedua kodratnya, kodrat zaman. Dalam arti ketika Bu Haji dulu pada saat remaja tahun 80, 70. Ya. Atau jangan jauh-jauh deh, saya remaja sama itu mereka yang remaja, kita beda banget kodratnya. Ketika dulu zaman HP belum ada, zaman TV aja nggak semua rumah punya. Sedangkan sekarang tiap anak itu udah konsumsinya data tiap hari, sosial media, itu pasti beda. Kodrat zamannya beda-beda. Makanya saya juga agak aneh sebenarnya ketika sekarang anak dilarang banget main HP. Itu maksudnya ketika kita melarang anak untuk main HP itu mengingkari kodrat. Karena kenapa? Karena saya mungkin tutup mata terhadap kodrat yang dia miliki. Seperti itu. Ya sesimpel kalau saya sering diskusi sama Pak Anak si Erwin gitu. Tapi benar Bu Haji gini, banyak mungkin beberapa guru memandang dia kurang taat atau di kelas kayak gitu, kayak gitu apa sih namanya? Bangor lah gitu. Tapi yang bikin saya tersentuh itu ketika saya kesusahan, dia datang tanpa di calling. Dia mau bantu tanpa kita suruh. Dan saya kira enggak semua anak seperti itu juga. Gitu. Dan saya kira semua anak juga enggak punya kepekaan seperti dia. Dan itu salah satunya kalau menurut saya. Kodratnya itu kayaknya dia mau ngebantu orang ya. Kayak gitu. Ya, Ya. Anak membawa kodratnya masing-masing seperti ini simpelnya. Jika anak itu sedang tidak bisa membaca, berarti ibaratnya saya sebagai guru atau ya gurunya ingin mengajarkan dia itu hingga dia bisa membaca, apakah itu sesuai kodratnya gitu.
kodratnya Erwin itu sebagai anak saya ibaratnya Ya. yang harus bisa membaca saya jajali itu apakah itu saya menuntun anak sesuai kodratnya tidak menurut itu. Saya kira dalam posisi itu. posisi saya enggak. Nah, Saya kira enggak. Kalau memaksakan enggak. berarti itu keluar dari kodratnya dia. Sebenarnya dia itu bisa sampelnya Erwin aja lah, udah kita ambil sampel Erwin. Erwin sampel dia. Gibah. Erwin itu senang diajar macam, berarti udah simpel itu teh. Kodratnya bukan di situ udah. Coba dari yang lain. Dan saya memang harus seperti hipopoton model berarti itu iya zamannya itu udah beda gitu seperti itu. Iya. Udah tahu kesenangannya harusnya kita ngacilinya pas yang dia senangi. Jadi kita menjajali apapun bisa gitu. Kalau udah tahu resepnya mah udah pasti gitu. Simpelnya mungkin seperti itu. Ya simpelnya juga kan dia anak C gitu dan keterbatasan yang ada gitu. Ngobrol aja sulit gitu. Tahu seperti itu tapi kita itu menjajali materi-materi pembelajaran yang berat yang itu padahal nanti kemudian hari belum tentu gitu dia dibutuhkan gitu. Ya malah pertanyaan saya ini seakan simpel gitu memaknai kodrat anak itu tapi rumit ya. Susah gitu, maksudnya bukan itu, butuh kepekaan yang begitu mendalam gitu untuk ini anak teh kodratnya apa sih gitu. Kayak gitu. 10 menit lagi, saya ambil 5 menit ini untuk menambah paradigma kita semua. Nah, kadang ketika kita mendisiplinkan anak di kelas itu kan kita mengontrol anak. Nah, ada lima kalau disebutnya ilusi. Kalau kita mungkin obsesi kita dalam mengontrol anak. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bahwa ketika murid berhasil disuruh oleh guru, dia kemudian akan disiplin secara sendirinya. Dia kemudian akan sukses secara sendirinya. Kalau menurut sebutlah di Merdeka Belajar, itu tidak bisa. Karena kembali lagi ke tadi, tiap durian itu beda-beda rasanya, tiap durian itu beda-beda pupuknya. Maka kita nggak bisa mengontrol semua durian dengan satu pupuk yang sama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini balik lagi ke teori kebutuhan dasar anak tadi. Kan saya bahwa semua penguatan positif, maksudnya ketika kita obrolin, ketika kita nasehatin, semua anak akan baik. Pada akhirnya itu enggak juga. Kenapa? Kita lari dikit lah. Nah, kesini nih. Kebutuhan dasar anak. Bahwa tiap anak itu punya kebutuhan dasar. Dimulai dari kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri. Terlalu tinggi, kita ke bawah aja. Ketika psikologis ini kan tentang bagaimana dia udah bagaimana dia udah minum, udah bobo di rumah, nggak stres di rumah. Sekarang ketika anak kebutuhan dasarnya aja nggak terpenuhi, ketika anak di rumah datang ke sekolah dengan stres, dengan lapar, terus kita mau langsung ke aktualisasi gitu, suruh anak ngerjain soal yang begitu berat, itu loncat. Sedangkan ini itu, kalau menurut teori nggak bisa diloncati. Makanya ketika kadang-kadang kan kita tadi ilusi guru mengontrol murid. Kita lihat anak ini bermasalah banget sih, kita kasih motivasi, kita marahin, kita kasih dorongan. Ternyata emang dia belum makan di rumahnya. Dia belum bobo di rumahnya. Ya boboin dulu lah gitu. Nyuruh-nyuruh. Yang galak, nyuruh-nyuruh terus gitu. Yang apa sih namanya, yang ya kayak gitu. Mungkin dia butuh seorang sosok bapak, seorang sosok ibu di sini. Kalau kita jadi ibu mungkin itu 1, 2 bisa terpenuhi, kita bisa lari ke 3, 4, 5. Begitu. Kita harus peka ke anak juga gitu. Enggak harus kita ngejudge anak, dia mau bangor. Dia belum makan, bukan dia bangor gitu kan.
Atau dia belum cukup bobo di rumah. Dan diakhiri lah langsung lah bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Makanya di sini apa sih namanya? Ini bukan sejajar juga gitu, tapi memposisikan diri kita agar lebih bisa peka sama kondisi anak. Kalau posisi manajer dengan karyawan, pasti karyawan nggak enak terus gitu. Mau ngobrol apa juga pasti segan terus gitu. Kalau disamain kayak gini gitu kan, kita posisinya berbaur dengan gaya dia, ngobrol dengan apa sih namanya, dengan iklim dia gitu. Pasti dia juga akan trust ke kita, pasti dia juga akan terbuka ke kita, akan lebih mudah. Cukup 2 saja mungkin karena udah jam 2. Intinya ya ini pengantar aja buat besok hari Rabu juga kan mau IHT. Penciptaan ke di depan juga mau ngejelasin lanjutan dari ini gitu. Kan ini pengantar dulu kan. Besok mau workshop tentang pembuatan kurikulum. Bukan program Pak. Komunitas belajar kayak gitu. Ini untuk pengantar aja. Intinya dalam Merdeka Belajar itu sebenarnya kita di SLB mah saya kira udah sangat bisa memahami kondisi anak. Dalam arti kita di kelas ada 5 anak kan kita nggak mungkin semuanya disamakan dosis. Modalnya ada di sana menurut saya gitu. Dan kembali lagi dasarnya adalah bagaimana cara kita memandang anak, cara kita memberikan pendidikan ke anak. Seperti itu. Ada pertanyaan atau tambahan dulu sebelum berakhir? Cukup ya? Sudah. Ya. Karena sudah di kontraknya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banget Bapak Ibu sudah mau hadir di sini, sharing di sini untuk kegiatan diseminasi saya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun.